Pernahkah kamu merasa seperti berjalan dalam kegelapan? Tidak tahu kemana arah hidup, tidak yakin berada di titik mana, atau apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih baik. Ini adalah salah satu momen paling penting dalam hidup. Menyadari di mana kita berada, agar kita tahu kemana kita akan pergi. Bagian 1. Mengapa kita harus mengetahui keadaan hidup kita? Kehidupan tanpa kesadaran diri seperti berjalan di labirin tanpa peta. Kita mungkin terus bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai tujuan. Maka dari itu, kesadaran diri adalah langkah pertama untuk memahami di mana kita berada saat ini. Secara emosional, finansial, mental, dan spiritual. Tanpa ini kita hanya berputar-putar, menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan potensi. Kesadaran diri adalah kunci. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai self-awareness. Kemampuan untuk mengevaluasi hidup kita secara jujur yang merupakan dasar untuk perubahan. Banyak dari kita yang hidup dalam ketidaksadaran, jadi banyak orang yang menjalani hidup seperti autopilot, terjebak dalam rutinitas tanpa pernah berhenti untuk bertanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Dalam Islam juga kita diajarkan untuk sering bermuhasabah, merenungkan keadaan kita untuk memperbaiki hubungan dengan diri, sesama, dan Tuhan. Bagian kedua, langkah praktis untuk mengetahui kondisi hidup. Mengetahui kondisi hidup kita bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk melihat diri kita sendiri secara objektif. Dan berikut adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Lakukan refleksi diri secara jujur. Ambil waktu untuk sendiri, kemudian tuliskan pertanyaan seperti, apa yang membuatku bahagia? Apa yang membuatku stres dan tidak puas? Apakah aku menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kupercayai? Jangan takut untuk jujur. Kejujuran adalah langkah pertama menuju perubahan. Kemudian lakukanlah evaluasi terhadap aspek hidup yang utama. Misalnya karir. Apakah pekerjaan kita sekarang membawa dampak atau hanya rutinitas yang membosankan? Kesehatan, apakah kamu menjaga tubuh kamu, baik secara fisik maupun mental? Hubungan, apakah hubunganmu atau lingkunganmu mendukung pertumbuhanmu atau justru merugikanmu? Keuangan, apakah kondisi finansialmu stabil atau penuh masalah? Kemudian coba minta perspektif dari orang lain. Tanyakan pada orang yang kamu percaya seperti teman dekat, mentor, atau keluarga. Kadang orang lain bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita sadari. Gunakan alat bantu. Buatlah bagian sederhana seperti roda kehidupan, nilailah dari 1 sampai 10 di setiap aspeknya, seperti karir, hubungan, kesehatan, dan lain-lain, untuk melihat keseimbangan hidup. Bagian 3. Pentingnya fokus pada hal yang penting dan bermanfaat. Setelah mengetahui kondisi hidupmu, langkah selanjutnya adalah fokus pada hal yang benar-benar penting. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membawa manfaat atau kebahagiaan sejati. Gunakanlah teori Pareto 80/20, yaitu 80% hasil biasanya berasal dari 20% usaha. Fokuslah pada aktivitas yang benar-benar berdampak besar dalam hidup kamu. Lagi-lagi, kurangi gangguan, evaluasi bagaimana kamu menghabiskan waktumu, media sosial, hiburan berlebihan, game, atau aktivitas tidak produktif seringkali mencuri waktu berharga kita. Kemudian yang bisa kamu lakukan adalah bangun kebiasaan positif. Alihkan perhatianmu kepada hal-hal yang memperbaiki diri seperti membaca, berolahraga, atau membangun keterampilan baru. Bagian 4. Menyusun peta hidup. Menyusun peta hidup adalah cara terbaik untuk melihat gambaran besar dan langkah-langkah kecil yang perlu kamu ambil setiap hari. Berikut langkah-langkah menyusun peta hidup. Pertama adalah tentukan tujuan akhir atau big picture. Tanyakan pada diri kamu sendiri apa yang ingin kamu capai dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Buat tujuan yang spesifik seperti memiliki karir tertentu, menabung sejumlah uang, atau menjadi pribadi yang lebih beriman. Kemudian buat tujuan jangka menengah. Kamu pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil untuk 1-3 tahun ke depan. Contoh misalnya, jika tujuan akhirmu adalah menjadi seorang profesional di bidang tertentu, maka tujuan menengahnya adalah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan untuk mendukung profesi tersebut. Baru kamu tentukan langkah hariannya. Buat jadwal harian atau mingguan yang mendukung tujuan jangka panjang kamu. Fokuslah pada hal kecil yang penting konsisten, seperti membaca, bekerja keras, atau menjaga kesehatan. Setelah itu, lakukanlah evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi bulanan atau triwulanan. Apakah langkahmu masih sejalan dengan tujuan akhir? Jika tidak, sesuaikan rencana tersebut. Kesimpulannya adalah hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa arah. Dengan menyadari di mana kamu berada saat ini, fokus pada hal yang penting dan menyusun peta hidupmu, kamu bisa menciptakan kehidupan yang penuh makna dan tujuan.
Ingat bahwa kesadaran menuju perubahan dan setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa dampak besar dalam jangka yang panjang. Kalau video ini kamu rasa menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi, dan video ini sampai sini aja.